Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Mohandari dengan NIM J1A1 20194 dari kelas C Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo. Saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tentang konsep dasar pendidikan kesehatan, di mana saya mengambil materi dari buku Dasar-Dasar Promosi Kesehatan yang ditulis oleh dosen saya. Selanjutnya yaitu materi pertama mengenai bab 2 itu yaitu tentang definisi dan pentingnya pendidikan kesehatan. Definisi pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan upaya-upaya terencana untuk merubah perilaku baik individu, kelompok, keluarga maupun masyarakat. Yang kedua yaitu pentingnya pendidikan kesehatan. Mengapa pendidikan kesehatan penting? Karena semua program yang bersifat pelayanan dan penyediaan sarana fisik harus ditunjang oleh pendidikan kesehatan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan kesehatan. Yang pertama, tujuan kaitannya dengan batasan sehat, bahwa kesehatan merupakan kesejahteraan dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang kedua yaitu merubah perilaku kaitannya dengan budaya. Yang ketiga sasaran, dan yang keempat tahap-tahap kegiatan. Selanjutnya yaitu tahap-tahap yang perlu dilakukan untuk merubah perilaku seseorang. Yang pertama yaitu tahap sensitisasi, di mana pada tahap ini merupakan pemberian informasi untuk menumbuhkan kesadaran pada masyarakat terhadap adanya hal-hal penting yang berkaitan dengan kesehatan. Misalnya, kesadaran tentang adanya pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan kegiatan imunisasi. Yang kedua yaitu tahap publisitas, yang bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai jenis pelayanan kesehatan, misalnya puskesmas, posyandu, polindes, dan pustu. Yang ketiga yaitu tahap edukasi, di mana tahap ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap, dan mengarahkan perilaku sesuai yang diinginkan dengan cara belajar, mengajar, baik itu secara online maupun dengan cara membaca buku. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap motivasi, di mana pada tahap ini kita telah mendapatkan banyak motivasi mulai dari tahap sensitisasi sampai dengan tahap edukasi, sehingga pada tahap ini kita mampu merubah perilaku masyarakat sesuai dengan perilaku yang dianjurkan. Peran pendidikan kesehatan dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, peran pendidikan kesehatan dalam faktor lingkungan dilakukan agar sarana lingkungan fisik atau non-fisik dapat bermanfaat dan dipelihara secara optimal. Yang kedua yaitu peran pendidikan kesehatan dalam perilaku dilakukan agar masyarakat dapat mempraktikkan hidup sehat dalam dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu peran pendidikan kesehatan dalam pelayanan kesehatan dilakukan agar pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat dapat dilakukan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu peran pendidikan kesehatan dalam faktor hereditas dilakukan karena orang tua yang sehat dan gizi yang baik mampu mewariskan kesehatan yang baik pula kepada anaknya. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup yang ada pada pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu berdasarkan aspek kesehatan, di mana pada aspek kesehatan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aspek promotif, di mana derajat kesehatannya cukup dinamis meskipun dalam keadaan sehat, tetapi perlu ditingkatkan dan dibina kesehatannya. Yang kedua yaitu aspek pencegahan atau penyembuhan, di mana dalam aspek pencegahan ini terdapat 3 pencegahan yang perlu dilakukan. Pertama yaitu pencegahan tingkat primer, merupakan atau di mana sasaran pendidikannya yaitu kelompok resiko tinggi, misalnya ibu hamil atau menyusui, perokok, obesitas, atau pekerja seks. Tujuannya yaitu untuk menghindarkan mereka jatuh sakit lagi atau terkena penyakit. Yang kedua yaitu pencegahan tingkat sekunder, di mana sasaran pendidikannya yaitu penderita penyakit kronis.
misalnya asma dan TBC. Tujuannya yaitu untuk mencegah penyakit bertambah parah. Dan pencegahan yang terakhir yaitu pencegahan tingkat tersier, di mana sasaran pendidikannya yaitu kelompok pasien yang baru sembuh. Tujuannya untuk memungkinkan mereka sembuh total dan mengurangi kecacatan seminim mungkin. Ruang lingkup yang kedua yaitu berdasarkan tatanan atau tempat pelaksanaannya. Yang pertama yaitu tatanan keluarga, yang kedua tatanan sekolah, yang ketiga tatanan tempat kerja, yang keempat tatanan tempat umum, dan yang terakhir yaitu tatanan pelayanan kesehatan. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu berdasarkan tingkat pelayanan. Yang pertama peningkatan kesehatan, yang kedua perlindungan khusus, yang ketiga diagnosis dini dan pengobatan segera, yang keempat pembatasan kemungkinan cacat, dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Perencanaan program pendidikan kesehatan. Perencanaan program merupakan suatu usaha dalam kesehatan masyarakat. Pendidik kesehatan berpendapat adanya kerangka struktur perencanaan saja belum tentu atau tidak menjamin pelaksanaan yang benar. Struktur bisa menjadi hidup atau berfungsi jika dilakukan melalui kerjasama tim dan semua yang terlibat ikut serta dan harus berkomunikasi, tidak hanya lip service saja. Fungsi perencanaan program pendidikan kesehatan yakni sebagai pedoman pelaksanaan, di mana fungsi pelaksanaan terjadi atau berperan bila perencanaan telah selesai dilakukan. Langkah-langkah perencanaan dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama, menentukan prioritas pengajaran, di mana langkah ini bertujuan dengan menggunakan garis batas antara perilaku yang perlu diajarkan dan yang tidak perlu diajarkan. Yang kedua yaitu identitas pelajaran, di mana langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi tema pokok, topik, sasaran, tempat, hari, tanggal, dan waktu. Yang ketiga yaitu menentukan tujuan, di mana dalam penentuan tujuan ada dua tujuan yang perlu ditentukan. Yang pertama yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Yang ketiga yaitu menentukan isi atau materi, di mana syarat isi atau materi harus berorientasi pada tujuan khusus. Dan yang selanjutnya yaitu menentukan metode. Dalam penentuan metode harus sesuai dengan tujuan dan dapat memperlancar pencapaian tujuan. Yang keenam yaitu alat dan sumber pelajaran. Langkah ini dilakukan sebagai alat bantu untuk memperlancar jalannya pengajaran sehingga materi dapat dikuasai oleh sasaran. Dan yang terakhir yaitu menentukan evaluasi. Langkah ini dilakukan untuk mengecek atau mengontrol pencapaian tujuan. Dan materi yang terakhir yaitu hubungan antara pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Dalam konsep promosi kesehatan, pendidikan kesehatan merupakan faktor yang sangat penting karena pendidikan kesehatan mengacu pada bagian gabungan pemahaman belajar yang dipolakan untuk memudahkan penyelesaian perilaku yang secara sukarela untuk memperbaiki kesehatan individu. Itulah pemaparan materi dari saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai bab 2 ini yaitu pendidikan kesehatan merupakan suatu penerapan konsep pendidikan di dalam bidang kesehatan yang merupakan kegiatan yang dapat membantu individu, kelompok, maupun masyarakat dalam meningkatkan kemampuan atau perilaku untuk mencapai kesehatan secara optimal. Pentingnya pendidikan kesehatan menunjukkan bahwa hal tersebut jelas dan dapat dibuktikan dengan adanya kesadaran bahwa pentingnya kesehatan itu diharapkan dapat membentuk karakter pemuda yang tangguh baik secara fisik maupun secara otak, serta memiliki fisik
atau raga yang sehat dan tangguh. Terima kasih, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.